Asal-usul Surabaya dari mitos laut, perdagangan Majapahit, hingga kota pahlawan. Di mana dua raksasa bertarung, disitulah tanah menjadi saksi. Di mana darah mengalir, disitulah nama dikenang. Surabaya bukan hanya nama kota. Ia adalah kisah panjang tentang laut, tentang pertempuran, tentang keberanian dan tentang warisan. Dari seekor buaya yang menjaga darat, hingga ikan sura yang menantang ombak. Dari pelabuhan Majapahit hingga peluru revolusi 10 November. Semua terukir dalam tanah yang kini kita sebut Surabaya. Tanah air yang belum bernama. Berabad-abad silam, jauh sebelum republik ini lahir, wilayah yang kini disebut Surabaya hanyalah daratan rendah penuh rawa, dikelilingi sungai dan hutan bakau. Aliran sungai Brantas bermuara ke laut utara Jawa, menyatu dengan Bengawan Solo, mengubah wilayah ini menjadi dataran pasang surut yang liar namun subur. Orang-orang dari desa kecil seperti Kaliasin, Wonorejo, dan Kerembangan hidup sederhana, menangkap ikan, menanam padi, menjemur garam. Namun alam bukan satu-satunya yang liar. Konon, di sungai dan laut sekitar hidup dua makhluk raksasa. Legenda Sura dan Baya. Di lautan lepas dan sungai yang dalam, hiduplah ikan sura, hiu besar, gagah, penguasa laut. Di sisi lain, di muara dan daratan berlumpur, tinggal Baya, buaya putih penjaga sungai dan daratan. Keduanya hidup berdampingan, hingga muncul perselisihan tentang makanan dan wilayah. Laut milikku, seru Sura. Tapi ikan yang masuk ke sungai milikku juga, balas Baya. Perselisihan itu berubah jadi pertarungan besar, yang oleh penduduk sekitar disebut sebagai hari terburuk. Langit gelap, air berputar seperti pusaran, dan gemuruh suara mereka terdengar hingga pulau seberang. 7 hari 7 malam, Sura dan Baya bertarung, mencabik, menggigit, menendang, membelah ombak. Saat keduanya terluka parah, mereka mundur, tapi jejaknya tidak pernah hilang. Orang-orang menyebut tempat pertarungan itu sebagai Surabaya, tempat di mana hiu dan buaya bertemu. Legenda ini begitu melekat hingga kini, menjadi lambang resmi kota Surabaya, dan ikon semangat yang tak pernah padam. Awal perdagangan dan pelabuhan kuno. Sejak abad ke-10, wilayah ini dikenal sebagai pelabuhan kecil bernama Junggaluh. Letaknya strategis, menjadi penghubung antara jalur perdagangan Majapahit ke Laut Jawa dan Selat Madura. Tercatat dalam Prasasti Canggu, 1358, dan Pararaton, bahwa pelabuhan ini digunakan oleh kapal dagang yang membawa rempah, kain, keramik, dan logam dari Tiongkok, India, dan Arab. Bahkan catatan Tiongkok menyebut ekspedisi Laksamana Cheng Ho singgah di daerah ini, dikenal sebagai Chung Ho Po. Masyarakat pesisir hidup dari aktivitas pelabuhan, membentuk permukiman awal seperti Ampel, Islam, Kerembangan, Kelenteng, Kalimas, Pelabuhan, Masjid Bab 4, Dakwah Sunan Ampel dan Perkembangan Islam. Tahun 1404, datanglah Raden Rahmat dari Kerajaan Campa, kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Beliau membuka pesantren pertama di kawasan Ampel, yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel menikah dengan putri bangsawan lokal dan mendidik para ulama yang kelak dikenal sebagai Wali Songo, termasuk muridnya, Raden Paku, Sunan Giri. Surabaya pun tumbuh sebagai kota multikultural, tempat di mana pedagang Arab, Tionghoa, pribumi, dan India hidup berdampingan. Semuanya disatukan oleh agama, perdagangan, dan semangat keilmuan. Masa penjajahan VOC, Belanda, dan Jepang. Tahun 1602, Belanda, VOC, mulai mencatat Surabaya sebagai titik strategis. Pada 1743, wilayah ini resmi menjadi bagian dari kekuasaan VOC. Surabaya dijadikan pelabuhan logistik militer, gudang penyimpanan senjata dan rempah, wilayah permukiman Eropa di daerah Simpang dan Darmo. Rakyat Surabaya sering melawan penjajahan melalui Perang Geger Surabaya, 1717-1718, Perlawanan Mangkubumi dan Diponegoro, 1825-1830. Saat Jepang masuk tahun 1942, Surabaya berubah jadi basis militer penting. Pabrik-pabrik dirampas, rakyat dipaksa kerja paksa, romusha, dan sekolah-sekolah dihapuskan. Tapi justru dari tekanan itu,
semangat rakyat Surabaya mulai menyala. 10 November 1945 api revolusi. Tanggal 10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertempuran paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Rakyat, pelajar, pejuang, dan ulama bersatu melawan pasukan Inggris dan Nica. Bung Tomo, melalui radio rakyat, membakar semangat dengan teriakan, "Selama banteng-banteng Indonesia masih punya darah merah, tak akan kami biarkan tanah Indonesia dijajah lagi." Pertempuran berlangsung selama 3 minggu, menewaskan lebih dari 6.000 rakyat sipil dan pejuang. Namun semangat itu membuat dunia tahu, Indonesia serius mempertahankan kemerdekaannya. Sejak saat itu, Surabaya disebut Kota Pahlawan. Surabaya masa kini simbol kekuatan bangsa. Hari ini, Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, ibu kota Provinsi Jawa Timur, kota industri, pelabuhan, teknologi, dan pendidikan. Rumah bagi lebih dari 3 juta jiwa. Di setiap sudut kota, kita masih bisa melihat jejak sejarah. Kampung Lawas Maspati, Museum 10 November Tugu Pahlawan, Masjid Ampel, Pelabuhan Kalimas, patung Sura dan Baya di tengah kota. Tapi lebih dari itu, semangat rakyat Surabaya tak pernah padam. Dalam bisnis, seni, pendidikan, olahraga, dan perjuangan sosial, Surabaya terus menjadi pionir. Lilin 2 penutup, reflektif. Surabaya tidak lahir dalam satu hari. Ia dibentuk oleh ombak laut, oleh darah para pejuang, dan oleh harapan dari setiap orang kecil yang bermimpi besar. Dari legenda 2 hewan, hingga lautan darah para pahlawan, kota ini mengajarkan satu hal: berani hidup, tak takut mati.